Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tony Atmajaya, Podcast Inspirator. Pagi ini saya berada di puncak Palatiga yang suhunya cukup dingin. Puncak Palatiga yang punya tren di kota Bau-Bau. Ya, lumayan indah ya pandangan di belakang saya. Kita coba mengulas tentang seorang figur yang namanya makin hari makin melejit, khususnya di pergolakan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara. Saya fokus saja pada satu nama, yaitu Bapak Burhanuddin Saputu. Burhanuddin Saputu adalah salah seorang figur dari kepulauan. Dalam jalan Pilgub Sultra, Burhanuddin Saputu itu berkomitmen maju langsung menjadi calon 02 atau calon wakil gubernur. Bayangkan saja, dari semua figur 01 bahkan 02 yang hari ini berpacu mengejar popularitas, mengejar elektabilitas, sampai dengan mengejar pintu pun mulai meredup. Hanya 3 nama yang memanas, yaitu Bapak Andi Sumangaruka, Ibu Tina Nur Alam, serta Haji Ruksamin, Bupati Konawe Utara. Namun kalau kita bicara wakil gubernur, sekarang benar-benar tidak ada yang jelas. Terkait Burhanuddin Saputu, pertama beliau begitu bersuara maju langsung berteriak, saya calon 02 atau wakil gubernur. Dia punya partai PKB 3 kursi. Dan ini konsisten untuk Burhanuddin Saputu. Sehingga kesiapan dia terkait pintu jelas. Tapi kalau wakil gubernur yang lain itu tidak ada. Hampir tidak punya partai atau tidak punya pintu. Ini menjadi bargaining awal bagi Burhanuddin Saputu untuk berkomitmen maju di Pilgub. Yang sangat spektakuler yang menjadi program dia betul-betul hampir biar calon gubernur pun tidak berpikir ke sana. Seorang alumni KSP, kantor kepresidenan Jokowi 5 tahun, dia paham tentang bagaimana penganggaran sebuah proyek-proyek pembangunan sampai dengan penganggaran infrastruktur yang ada di Indonesia. Yang ada di program beliau itu, Pak Burhanuddin Saputu itu pertama di bawah sana, dari sini agak nampak jelas patung Opu Taiko itu. Dia akan membangun sebuah universitas baru karena melihat laju pertumbuhan penduduk kepulauan itu pesat, sehingga 10-20 tahun ke depan akan melahirkan generasi-generasi baru yang mungkin tamat SMA, sehingga universitas-universitas itu penting ditambah, sehingga lewat pahlawan Opu Taiko beliau akan membangun sebuah universitas di kepulauan. Saya nggak tahu apakah di kota Bau-Bau atau di daerah mana, yang jelas daerah kepulauan menambah 1 unit universitas, 1 buah universitas. Namun satu hal yang paling luar biasa, sangat luar biasa. Ternyata dalam pengembangan jalan di Sulawesi, seperti program Pak Jokowi yang kemarin tentang pembangunan rel kereta api Sulawesi Selatan ke Sulawesi Utara, begitu juga pembangunan tolnya, Burhanuddin Saputu menangkap momen itu untuk bagaimana apabila dia menjadi seorang wakil gubernur, bahkan tidak menjadi wakil gubernur pun, ternyata di konsep beliau adalah bagaimana caranya membangun jalan tol, pengembangan jalan tol dari kota Kendari daratan menuju Konawe Utara, menuju Kolaka Utara. Dan dia punya program, punya cara berpikir ke sana. Ya karena kenapa?
pesatnya pertumbuhan di daratan, sehingga pentingnya adalah membangun arus transportasi yang lebih lancar. Memang menurut beliau rumit, tapi ya harus dibangun pelan-pelan. Nah, inilah yang menjadi program yang sangat luar biasa, walaupun kapasitasnya hanya menjadi seorang wakil gubernur. Tetapi menurut saya ini tidak dimiliki oleh para gubernur, calon gubernur yang lain, tentang membangun apa, yang memberikan apa kepada masyarakat, yang gratisan-gratisan itu sudah biasa lah. Nah, ini tidak dimiliki oleh semua calon gubernur. Konsep-konsep seperti ini tidak dimiliki oleh seorang gubernur. Bahkan gubernur yang kemarin atau yang kemarinnya adalah gubernur-gubernur yang telah membangun landasan-landasan dasar pembangunan pengembangan jalan di Sulawesi Tenggara. Namun di era sekarang, betapa besarnya pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara, khususnya di daratan, maka pentingnya membangun tol. Saya pernah berkonfirmasi dengan Pak Burhanuddin Saputu tentang program dia, saya mempertanyakannya, beliau siap. Artinya memang harus, Pak Tony harus siap itu. Kita bisa. Apa yang tidak bisa? Memang geografis daratan Sulawesi Tenggara kalau dilihat seperti saat ini memang rumit lah apalah, tapi dibanding dengan di Jawa, itu kenapa bisa dibangun tol di Jawa? Itu karena memang para pakar-pakar infrastruktur jalan ya itu luar biasa. Dan di Sulawesi Tenggara sangat layak untuk kita bangun jalan tol karena ya memang karena antara Kendari, Konawe Utara, bahkan Kendari sampai Kolaka Utara itu memang penting karena memang jumlah penduduk, pengembangan penataan ruangnya, dan Sulawesi Tenggara sudah layak lah punya itu, sehingga ya beliau berkomitmen dua program itu menjadi program unggulan. Padahal dia posisinya sebagai wakil gubernur. Dia semestinya yang seperti ini dibangun, ini konsep ini ada pada gubernur. Bukan ada pada wakil gubernur, tapi beliau punya konsep itu. Dan mimpi beliau adalah bagaimana di Sulawesi Tenggara ada tol. Jangan hanya di Sulawesi Selatan ada rel kereta. Karena kenapa? Sulawesi Tenggara punya potensi tambang yang luar biasa. Nah, seiring dengan perkembangan pengolahan tambang, pembangunan industri-industri pertambangan yang ada di Kabaena, yang ada di Konawe Utara, yang ada di Kolaka, ada di Konawe Selatan, maka penting membangun arus transportasinya. Arus transportasinya luar biasa karena bukan hanya mereka yang membutuhkan itu, masyarakat, pedagang kecil, pedagang menengah, pelaku-pelaku ekonomi, pelaku bisnis itu penting. Sehingga ya itu penting bagi seorang Pak Bur ketika beliau mencalonkan diri sebagai seorang calon wakil gubernur yang benar-benar siap. Kalau calon wakil gubernur yang lain, saya nggak tahu lah, karena saya juga memantau apa yang terjadi hari ini, hampir dikatakan redup. Beliau step by step berkembang, berjalan. Ya alhamdulillah, karena dia punya konsep jelas, dia punya partai yang jelas, sehingga dia tidak hilang dari peredaran figur-figur politik di Sulawesi Tenggara terkait pemilihan gubernur dan calon wakil gubernur. Nah, sehingga posisi dia hari ini adalah posisi yang seksi. Apalagi memang dukungan dari para alumni bahkan KSP yang sekarang masih menjabat menjadi sebuah support yang besar bagi beliau untuk mengawal dan mendukung Burhanuddin Saputu di Sulawesi Tenggara ya, dalam hal ini sebagai calon wakil gubernur. Saya kira itu penting menjadi bahan diskusi kita, menjadi informasi kita pagi ini. Ya, mudah-mudahan Burhanuddin Saputu menjadi salah satu perwakilan kepulauan yang punya komitmen untuk kita di kepulauan ya, dan menjadi sebuah pemersatu dalam membangun Sulawesi Tenggara secara utuh terhadap daratan dan kepulauan. Terima kasih dari saya. Dingin sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tony Atmajaya, podcast inspirator.
Wassalam.